Perang Makabe adalah serangkaian pemberontakan bangsa Yahudi melawan Kekaisaran Yunani Seleukia yang dipimpin oleh dinasti Seleukia di bawah Raja Antiochus IV Epiphanes. Konflik ini berakar pada penindasan agama, kebijakan Helenisasi, dan upaya untuk memaksakan budaya Yunani pada masyarakat Yahudi di Yudea. Setelah kematian Alexander Agung, kerajaannya terpecah menjadi beberapa bagian. Yudea jatuh ke tangan dinasti Seleukia yang berbasis di Suriah. Awalnya, bangsa Yahudi diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan tradisi mereka. Antiochus keempat. Epiphanes naik tahta pada tahun 175 sebelum Masehi dan memaksakan kebijakan Helenisasi, penyebaran budaya Yunani. Ia melarang praktik hukum Taurat, sunat, dan perayaan hari Sabat. Bait suci di Yerusalem diubah menjadi kuil penyembahan bagi Zeus, dan babi, hewan najis dalam hukum Yahudi, dikorbankan di altar suci. Salinan kitab Taurat dibakar. Mereka yang menolak mengikuti aturan Helenistik dihukum mati. Penindasan ini memicu kemarahan luas di kalangan bangsa Yahudi yang taat. Pada tahun 167 sebelum Masehi, seorang imam bernama Matatias dari keluarga Hasmonean menolak menyembah dewa Yunani dan membunuh seorang pejabat Yunani yang memaksanya melakukan penyembahan berhala. Matatias dan kelima putranya melarikan diri ke pegunungan dan memulai perang gerilya melawan Seleukia. Setelah kematian Matatias, kepemimpinan pemberontakan diambil alih oleh putranya, Yudas Makabe, Yehuda Makabi. Yudas Makabe memimpin pasukan kecil Yahudi dalam perang gerilya melawan pasukan Seleukia yang lebih besar dan terlatih. Pasukan Yahudi memanfaatkan pengetahuan tentang medan lokal dan taktik serangan mendadak untuk memenangkan beberapa pertempuran penting. Yudas Makabe dan pasukannya berhasil merebut kembali Yerusalem dan membersihkan bait suci dari pengaruh pagan Yunani. Peristiwa ini dirayakan sebagai Hanukkah, festival cahaya, untuk memperingati penyucian kembali bait suci dan keajaiban minyak yang menyala selama 8 hari. Setelah Yudas gugur dalam pertempuran, kepemimpinan dilanjutkan oleh saudaranya, Yonatan Makabe, dan kemudian Simon Makabe. Mereka berhasil mendapatkan kemerdekaan de facto bagi bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Hasmonean. Pemberontakan Makabe berhasil mengakhiri pengaruh langsung Seleukia di Yudea untuk beberapa waktu. Dinasti Hasmonean didirikan dan memerintah secara semi-otonom. Perang ini memperkuat identitas agama dan budaya Yahudi di tengah tekanan Helenisasi. Festival Hanukkah menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Kekalahan di Yudea semakin melemahkan dinasti Seleukia, yang akhirnya runtuh beberapa dekade kemudian. Perang Makabe bukan sekadar konflik militer, tetapi juga perjuangan untuk kebebasan beragama dan identitas budaya. Peristiwa ini menegaskan pentingnya hak untuk menjalankan keyakinan dan menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan agama sepanjang sejarah. Pasukan Yunani Seleukia yang dihadapi oleh pemberontak Yahudi di bawah pimpinan Yudas. Makabe memiliki keunggulan dalam hal jumlah, persenjataan, dan pelatihan militer. Namun, mereka juga menghadapi sejumlah kelemahan yang dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Makabe. Pasukan Yunani mengandalkan formasi phalanx, di mana para prajurit hoplites berdiri dalam barisan rapat dengan tombak panjang, sarissa, dan perisai besar. Phalanx efektif di medan terbuka, tetapi rentan terhadap serangan gerilya di pegunungan atau medan berbukit seperti di Yudea. Beberapa pertempuran melibatkan gajah perang yang digunakan untuk mematahkan formasi musuh dan menakut-nakuti pasukan lawan. Meskipun menakutkan, gajah perang sulit dikendalikan di medan berbukit dan seringkali justru menimbulkan kekacauan di barisan sendiri jika panik.
Pasukan berkuda digunakan untuk menyerang sayap pasukan musuh dan mengejar mereka yang mundur. Namun, kavaleri Yunani tidak selalu efektif di daerah berbatu dan pegunungan di Yudea. Dinasti Seleukia sering mengandalkan prajurit bayaran dari berbagai wilayah di bawah kekuasaannya, termasuk dari Yunani, Frigia, dan daerah timur dekat lainnya. Loyalitas pasukan bayaran sering dipertanyakan karena mereka bertarung demi uang, bukan karena dedikasi terhadap tujuan perang. Seleukia lebih efektif dalam medan datar dan terbuka, di mana formasi palanks dan serangan kavaleri dapat digunakan secara optimal. Seleukia sering menggunakan teror untuk menghancurkan moral bangsa Yahudi, termasuk pembunuhan massal dan perusakan desa-desa. Pasukan Yunani Seleukia kesulitan menghadapi taktik gerilya yang digunakan oleh pasukan Makabe. Medan pegunungan Yudea yang sulit dijangkau membuat pasukan Seleukia rentan terhadap serangan mendadak. Daerah pegunungan di Yudea menghambat pergerakan formasi falanks dan pasukan gajah perang. Jalanan sempit dan berbatu mengurangi efektivitas strategi Yunani yang biasanya bergantung pada formasi besar. Banyak prajurit Yunani Seleukia kehilangan motivasi, terutama karena perang berkepanjangan di wilayah asing dan perlawanan sengit dari pasukan Makabe. Pasukan bayaran cenderung kurang setia dan lebih mudah melarikan diri dari medan perang ketika situasi berbalik. Kekaisaran Seleukia menghadapi masalah politik internal, perebutan kekuasaan, dan perang di front lain. Ini membatasi sumber daya yang dapat mereka kerahkan ke Yudea. Pasukan Makabe bertempur dengan semangat tinggi, termotivasi oleh kepercayaan agama, dan tekad untuk mempertahankan kebebasan beribadah mereka. Ini memberikan keunggulan moral yang tidak dimiliki oleh pasukan Yunani Seleukia. Yudas Makabe menggunakan taktik serangan mendadak di medan berbukit yang memecah formasi Yunani dan menyebabkan kekalahan besar bagi pasukan Seleukia. Pasukan Makabe melakukan serangan kejutan di malam hari dan memaksa pasukan Yunani Seleukia mundur. Yudas Makabe berhasil membebaskan Yerusalem dan menyucikan kembali bait suci. Meskipun pasukan Yunani Seleukia unggul dalam jumlah, persenjataan, dan strategi di medan terbuka, mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi taktik gerilya yang digunakan oleh pasukan Makabe di medan pegunungan Yudea. Selain itu, moral yang rendah, ketergantungan pada prajurit bayaran, dan ketidakstabilan internal dinasti Seleukia turut memperburuk kondisi pasukan mereka. Keunggulan, semangat juang, dan kepemimpinan yang cerdik dari Yudas Makabe akhirnya membawa bangsa Yahudi menuju kemenangan yang monumental dalam sejarah mereka. Pasukan Yahudi dalam Perang Makabe menghadapi tantangan besar saat melawan Kekaisaran Seleukia yang lebih kuat, lebih berpengalaman, dan memiliki sumber daya militer yang melimpah. Meskipun demikian, mereka berhasil mencapai kemenangan berkat kepemimpinan yang cakap, strategi gerilya yang efektif, serta semangat religius yang tinggi. Imam tua yang memulai pemberontakan dengan menolak perintah Seleukia untuk menyembah berhala. Setelah kematian Matatias, kepemimpinan diambil alih oleh Yudas Makabe, seorang komandan yang terkenal dengan kecerdikan militernya. Saudara Yudas yang melanjutkan perjuangan setelah kematiannya. Kepemimpinan para pemimpin Makabe sangat inspiratif dan memainkan peran kunci dalam mempertahankan moral dan semangat juang pasukan Yahudi. Pasukan Yahudi sadar bahwa mereka tidak bisa berhadapan langsung dalam pertempuran terbuka melawan pasukan Seleukia yang lebih besar dan lebih terlatih. Mereka menggunakan taktik gerilya, termasuk serangan mendadak, penyergapan di daerah berbukit, dan memanfaatkan pengetahuan medan untuk keuntungan mereka. Mereka sering menyerang pasukan Seleukia di jalur suplai, melemahkan logistik dan moral musuh.
Pasukan Yahudi kekurangan senjata dan peralatan perang canggih seperti yang dimiliki Seleukia, gajah perang, perisai besar, dan mesin pengepungan. Banyak prajurit Yahudi hanya bersenjatakan pedang, tombak, panah, serta alat-alat pertanian yang diubah menjadi senjata. Mereka seringkali mengandalkan senjata yang direbut dari pasukan Seleukia dalam pertempuran sebelumnya. Pada awalnya, pasukan Yahudi berjumlah sangat kecil, hanya terdiri dari beberapa ratus orang. Para prajurit percaya bahwa mereka berperang demi Tuhan dan hukum Taurat, yang memberi mereka kekuatan moral yang luar biasa, meskipun dalam kondisi yang tidak seimbang. Pasukan Yahudi percaya bahwa perjuangan mereka adalah perintah Tuhan untuk melawan penindasan agama dan mempertahankan identitas Yahudi. Dukungan penuh dari masyarakat Yahudi yang menyuplai makanan, tempat persembunyian, dan informasi intelijen membantu kelancaran operasi militer. Banyak prajurit Yahudi rela mati sebagai martir demi membela agama dan kehormatan bangsa mereka. Mereka seringkali kekurangan makanan, perlengkapan militer, dan sumber daya lain yang penting untuk perang jangka panjang. Sebagian besar prajurit tidak memiliki pelatihan militer formal seperti pasukan Seleukia. Keberhasilan mereka sangat bergantung pada medan berbukit dan wilayah yang mereka kuasai. Meskipun tidak semua orang Yahudi mendukung pemberontakan, beberapa kelompok memilih berkolaborasi dengan Seleukia. Mayoritas penduduk desa dan imam di daerah terpencil memberikan dukungan moral dan material. Dukungan dari kelompok Hasidim, kaum saleh Yahudi, juga memperkuat legitimasi religius pemberontakan ini. Kekuatan pasukan Yahudi dalam perang Makabe bukan terletak pada jumlah atau teknologi militer mereka, melainkan pada semangat juang yang tinggi, kepemimpinan yang luar biasa, strategi perang gerilya, serta keyakinan religius yang mendalam. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, mereka berhasil merebut kembali Yerusalem, menyucikan bait suci, dan menegakkan kembali kebebasan beragama di tanah Yudea. Setelah kemenangan bangsa Yahudi dalam pemberontakan Makabe melawan kekuasaan Seleukia, dinasti Yunani Helenistik, kondisi di Yudea mengalami berbagai perubahan signifikan dalam bidang politik, agama, sosial, dan budaya. Berikut adalah gambaran umum kondisi pasca perang Makabe. Setelah berhasil merebut Yerusalem dan menyucikan kembali bait suci, peristiwa yang dirayakan dalam Hari Raya Hanukah, keluarga Makabe mendirikan dinasti yang dikenal sebagai dinasti Hasmonean. Simon, salah satu putra Matatias, menjadi penguasa dan imam besar pertama dari dinasti ini. Ia memperoleh pengakuan resmi dari Kekaisaran Seleukia atas otonomi Yahudi pada tahun 142 sebelum Masehi. Dinasti Hasmonean memperluas kekuasaan mereka dengan menaklukkan daerah sekitarnya seperti Idumea, Galilea, dan wilayah Perea. Praktik keagamaan Yahudi seperti sunat, kashrut, hukum makanan, dan ibadah di bait suci dipulihkan. Patung-patung dewa Yunani dan praktik penyembahan asing dihapus dari Yerusalem dan bait suci. Hari raya ini mulai dirayakan untuk memperingati penyucian bait suci dan kemenangan melawan Seleukia. Muncul dua kelompok besar di kalangan masyarakat Yahudi: Saduki, kelompok elit imam dan aristokrat yang mendukung status quo dan berfokus pada bait suci; Farisi, kelompok yang lebih populer di kalangan rakyat biasa dan menekankan kepatuhan pada Taurat serta hukum lisan. Perselisihan dalam dinasti Hasmonean, konflik internal muncul antara pemimpin Hasmonean mengenai peran mereka sebagai imam besar sekaligus raja yang dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Meskipun pemberontakan menolak Helenisasi yang dipaksakan, pengaruh budaya Yunani tetap bertahan dalam arsitektur, bahasa, dan gaya hidup di kalangan elit Yahudi.
Bahasa Yunani masih digunakan secara luas, terutama dalam perdagangan dan administrasi. Yudea menikmati periode kemakmuran ekonomi berkat stabilitas politik sementara dan perdagangan dengan wilayah sekitarnya. Pembangunan infrastruktur seperti benteng, jalan, dan kota berkembang di bawah pemerintahan Hasmonean. Ketegangan internal di dinasti Hasmonean berujung pada perang saudara antara dua bersaudara, Hyrcanus II dan Aristobulus II. Pompeius Magnus, jenderal Romawi, melihat kesempatan untuk campur tangan dan pada tahun 63 sebelum Masehi merebut Yerusalem, Yudea kemudian menjadi provinsi klien Kekaisaran Romawi yang mengakhiri kemerdekaan penuh yang diperoleh melalui pemberontakan Makabe. Kemenangan Makabe membawa kemerdekaan politik dan kebebasan beragama bagi bangsa Yahudi, serta menandai masa kebangkitan nasional dan spiritual. Namun, perpecahan internal, persaingan antar faksi agama, dan perebutan kekuasaan dalam dinasti Hasmonean melemahkan stabilitas Yudea. Pada akhirnya, intervensi Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi mengakhiri era kemerdekaan Yahudi dan memulai periode kekuasaan asing yang baru di wilayah tersebut.